Dari sisi desain, the magic start here. Semua inspirasi kita dapatkan dari alam, lingkungan, dan sekitar kita. Semua terwujud dalam sepatu ini. Semua sepatu di Smasi, semua pasti ada kenyamanan, fashion, dan quality. Yang membuat pabrik Smasi luar biasa bukan hanya dari sisi desain saja, tetapi bagaimana kita berjuang di dalam industri global yang sangat kompetitif. Kita OEM 97%. Kita manufacturing for export for the brand like Rockport, Sperry, and Sebago. Ya, kita persaingannya ketat dengan China ataupun negara lain kayak Vietnam yang UMP-nya, wages-nya jauh lebih murah dari Indonesia, apalagi India atau Bangladesh. Ya, kita yang coba differentiate kita adalah quality. Kita kasih sepatu yang produksi sepatu yang kualitasnya bagus, on time delivery, sama competitive price. Bukan lowest price, competitive price. Karena buyer kita juga tahu harga bikinan Smasi lebih mahal dari China, dan Smasi bisa survive dalam keadaan seperti ini karena kita punya 3 kunci sukses. Yaitu 1, kita punya tim buruh hampir lebih dari 2.000 orang, yang mana udah seperti kekeluargaan. Kita ini seperti rantai, ya. Kalau salah satu terputus, kita nggak bisa bergerak. Jadi kita semua harus jaga semua, maintain semua dari segi kualitas, dari segi target, dari segi kebersamaan. Kita harus jaga. Ya, dan akar rasa kepedulian itu adalah berasal dari manajemen senior kita sendiri, yang dimana mereka punya rasa memiliki yang sangat tinggi. Contohnya adalah Pak Maman, dimana dia kerja dengan hati, memeriksa semua kulit yang masuk. Nah, ini pertama kali ini. Kalau kita membuat sepatu yang bagus, kita harus betul-betul yang scratch-scratch ini tidak boleh di-cutting. Semua kita harus tandain semua. Ini kalau kita ke cutting, ini akan terjadi scratch di sepatunya. Nah, inilah yang hal-hal yang kecil seperti gini kita harus perhatikan. Kalau tidak, ini tidak akan jadi sepatu baik. Kita akan bikin sepatu baik ini ya harus benar dari awal. Saya bisa bayangkan, ini kalau kita buat sepatu, ini sangat kompak sekali ini. Ini kulit. Shopnya masuk, ya kan, cukup. Waduh, sangat bagus sekali. Contoh seperti gini jadinya, Pak. Saya sangat bangga sekali setelah jadi sepatu ini. Kulit ini sangat sempurna sekali. Jadi di Smasi ini kita tidak hanya bekerja saja, tapi karena Smasi ini adalah part of our life, bagian dari kehidupan kita. Karena kita membangun bersama Smasi ini. Dari perusahaan yang kecil, di bawah 100 orang, sampai hari ini 2.000-an orang, dan banyak karyawan kita dari muda sampai di pensiun. Malah anaknya juga kerja di sini. Saya sangat senang dengan tim saya, karyawan saya semua di sini. Bagus kerjanya. Tapi di dalam dunia bisnis tidak hanya cukup karyawan yang kuat. Tetapi kita juga harus, kunci sukses kedua adalah produk yang dihasilkan harus bagus. Yang spesial, yang beda dari pabrik yang lain. Itu yang bisa bikin kita sukses. Kamu bisa berapa pasang per jam? 4, Pak. Oh, bagus. Banyak orang nanya saya, bagaimana kita Indonesia bersaing dengan China, Vietnam yang mempunyai bangunan yang bagus, mesin-mesin yang bagus, dengan komputer, desain yang bagus. Tapi kita di sini adalah spesialisasi dengan hand sewing, di mana hand sewing adalah suatu pekerjaan yang harus mempunyai kesenian. Orang-orang kita di training, tarikan tekanan yang benar agar sepatu nyaman. Karena kita di sini unggulan kita adalah quality dan nyamannya sepatu. Kita bisa lihat di sini. Bungkus dari bawah ke atas, ditambah plak, lalu dirajut. Dengan rajutan ini, karena kerjaan tangan, yang memakainya akan merasa sangat comfort.
karena ini dibungkus. Ya kita ada kurang lebih 500 sampai 600 orang cuman untuk rajut. Ya, jadi rajut ini on the last. Istilah tekniknya. On the last berarti sepatunya lebih lama pekerjaannya tapi bentuknya lebih bagus. Dan jadi kalau kayak brand Bayer kita jualnya adalah genuine hand sewn shoes. By hand, not by mesin. Jadi kunci sukses kita adalah satu, karyawan yang kuat. Kedua adalah produk yang spesial. Yang ketiga tidak kalah penting adalah dukungan dari shareholders kita, pemegang saham. Di mana kita tidak selalu mengalami masa yang sukses. Pas masa yang sulit, mereka juga mendukung, memberikan support full. Contohnya waktu tahun 2010 di mana terjadi chaos. Ya, kita ada berubah sistem dari konvensional line menjadi lean line. Jadi kita ada isu material setting. Contohnya reject naik tinggi sekali, repairing naik tinggi sekali. Banyak excess materials dan lain-lain. Plus saya juga sakit waktu itu ya dari Januari to Oktober. Ya, and at that time all the information about the factory was blocked by the shareholders to me. Saya bicara sama Chandra, yang penting you sehat dulu, gitu. Jadi dia sering telepon ke kantor, sering apa, itu juga saya kasihan juga sama dia bahwa saya kasih tahu orang-orang pabrik kalau Chandra telepon ya jangan terlalu dikasih yang stres-stres gitu kan. Jadi saya terima kasih juga kepada pemegang saham karena beliau sangat care kepada kesehatan saya. Ini sangat penting sekali. Ya, tapi pada saat bersamaan saya mendengar Semasih mengalami kerugian yang sangat besar sekali selama saya sakit dan tidak menutup kemungkinan akan membuat shareholders memutuskan untuk dihentikan operasinya. Untuk itu saya cepat-cepat kembali dan meeting sama tim saya. Kita coba terapkan strategi baru untuk membangun Semasih yang baru. Kita revamp tim, di mana kita harus balik fokus kepada sepatu kita, di mana adalah quality. Sangat penting adalah fokus kepada quality dari sepatu yang buatan Semasih. And also I call the buyers, we reschedule all the planning again and ask their help to support us, like give us one more chance. So all the buyers agree. So in end of 2010, we want to show the shock therapy to my team, to the workers that, this is we burn the uppers and the soles and the shoes that it like cost us maybe around almost 30 billion rupiah ya. Dengan itu kita komit untuk berubah. We want to change bersama-sama, bukan hanya manajemen tapi tim di bawah sampai ke level buruh. Dan mereka setuju dan kita melihat banyak perubahan positif sejak kejadian tersebut. Sekarang lebih teratur, lebih terarah, semua proses itu ada prosedurnya. Dan yang kedua adalah lead time dulu 21 hari, sekarang itu hampir 4 hari dan itu menjadi selling point kita juga ke customer bahwa kita lebih fast dibandingkan yang lain. Kemudian reject juga kita sudah turun dari 5% sekarang sudah menjadi 0,01% untuk reject rate. Semasih di sini adalah untuk jangka panjang, di mana kita satu udah punya karyawan, tim yang kuat, kedua kita punya produk yang bagus, ketiga kita dapat dukungan penuh dari shareholders untuk belajar dan makin maju. Dan juga yang paling penting juga adalah dukungan dari buyers kita yang sudah kerja sama-sama kita puluhan tahun dan support kita baik dalam susah maupun senang. Semasih mempunyai masa depan yang bagus sekali, di mana kita siap untuk meningkatkan market share kita dan juga tetap menjaga kualitas produk kita untuk semua kepentingan stakeholders kita. Dan kita siap untuk bersaing di pasar global. Jessica, kita bisa!